Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 405, kamu tidak bisa memilih. Mungkin karena dia telah dipermalukan oleh Seng Kai, Gu Ziling kembali ke keluarga Gu pada malam hari, tetapi dipulangkan keesokan paginya. Menurut keluarga Gu, sudah diputuskan bahwa dia akan menjadi tunangan keluarga Seng. Atau barang dagangan mereka, tepatnya. Ziling, jangan bersikap manja saat tuan tua Seng masih memanjakanmu. Tuan muda kedua mungkin tidak sehebat putra mahkota, dia sekarang adalah kepala keluarga. Siapa yang akan kau nikahi kalau bukan dia? Itulah nasihat Mama Gu kepadanya saat Gu Ziling kembali ke rumah. Kamu tidak bisa memilih. Aku akan mendengarkanmu. Gu Ziling memejamkan matanya, tidak ingin berpura-pura bahwa semua ini hanya mimpi. Kamu menyimpan banyak rahasia, Ziling. Berhati-hatilah agar tidak mengungkap rahasiamu sendiri. Setelah mengetahui Gu Ziling menyelinap pulang, Old Seng bertanya padanya, apakah keramah tamahanku kurang? Bukan begitu, kakek Seng. Ibu sakit tadi malam dan meneleponku. Itu sebabnya aku bergegas pulang dan tidak sempat memberitahumu. Gu Ziling cepat-cepat menjelaskan sambil menghindari tatapan Seng Kai, seraya menambahkan, pokoknya, kakek Seng yang harus memutuskan pernikahanku. Seng tua merasa lega saat mendengar itu. Jangan khawatir. Aku selalu menganggap bahwa kamu akan menjadi ibu pemimpin keluarga Seng di masa depan, dan kamu akan mengatur urusan kita. Karena kalian berdua sudah tidak sabar menantikannya, aku akan segera menemui orang tuamu untuk memutuskan pernikahannya. Namun, Seng Kai bingung. Dia tidak bersikap manis di depan Gu Ziling tadi malam. Mungkinkah itu karena apa yang dikatakannya? Mengapa dia masih bersedia? Meskipun demikian, Gu Ziling tidak peduli untuk melihat bagaimana reaksi Seng Kai, karena mereka akan menikah tanpa peduli apakah dia akan menghormatinya atau tidak. Oleh karena itu, lebih baik menjaga suasana hatinya tetap baik. Dan setelah melihat interaksi keduanya dari sudut, kakak ketiga tak kuasa menahan diri untuk berseru kepada Seng Kai, aku benar-benar tak tahu apakah kepergian kakak ke-8 merupakan berkah atau siksaan untukmu. Apakah kamu tahu kalau kakek telah mengirim orang untuk menyelidiki kakak ke-8? Seng Kai bertanya balik. Dia masih belum mau melepaskannya. Mungkin tidak semudah itu. Seng Kai menggelengkan kepalanya. Dengan sikap kakek sekarang, dia pasti ingin mempermalukan dan membalas dendam dari kakak ke-8. Dia benar-benar menganggap segala sesuatu terlalu berat. Kakak ketiga tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, sambil berharap agar lelaki tua itu tidak mengetahui apapun atau dia pasti akan mati karena terkejut. Tetap saja, bagaimana mungkin Seng Xiao tidak menyadari bahwa ada orang yang sedang melakukan penyelidikan terhadapnya. Meskipun demikian, keluarga Sen melindunginya sehingga dia harus terus menjadi menantu mereka yang tidak punya uang, sementara Sen tua akan membantu menutupi masalah lainnya. Selain itu, Papa Seng juga sudah mulai bekerja di Zongteng, dan Mama Seng menyediakan satu kamar untuknya agar bisa digunakan sebagai kantor di rumah mereka. Mama Seng sangat senang melihat Papa Seng kembali percaya diri seperti dulu. Angin dingin berhembus di pipi pada sore hari itu. Seng Xiao memiliki jadwal makan malam dengan sekretaris He di sebuah hotel, dan dia hanya membawa Suce bersamanya dalam perjalanan ini. Sekilas, Suce tampak seperti remaja yang tidak punya semangat juang yang tinggi. Siapakah yang menyangka bahwa ia dapat mematahkan tangan hanya dengan sedikit gerakan? Dia dan Seng Xiao memasuki bilik pribadi ketika beberapa putra orang kaya Jianchuan melihat Seng Xiao dan berdiskusi. Apakah itu putra mahkota Huang Yao yang baru saja masuk ke sana? Apa maksudmu, putra mahkota? Apakah menurutmu dia masih memegang kendali? Sekarang ada putra mahkota yang berbeda. Saya tidak pernah lupa. Dia menggantung saya di gunung di belakang rumah saya. Saya hampir mati. Ketiga anak orang kaya Jianchuan saling berpandangan dan segera mencapai kesepakatan. Karena dia sudah sangat menyakitimu, sungguh sia-sia takdir kita bertemu dengannya secara kebetulan seperti ini. Oleh karena itu, ketiganya keluar bersama-sama, segera membuka pintu bilik Seng Xiao. Oh, bukankah ini putra mahkota Huang Yao? Sungguh kebetulan. Putra mahkota, apakah Anda punya uang untuk datang ke hotel mewah seperti ini? Ketiganya memasuki bilik pribadi, semakin kehilangan kendali saat mereka mendapati bahwa hanya ada Seng Xiao dan seorang anak lainnya. Mereka duduk mengelilingi meja bundar, dan jelas dari sikap mereka yang sombong bahwa mereka tidak datang ke sini begitu saja. Seng Xiao, yang sedang membaca beberapa laporan, memberikannya kepada Suce di belakangnya ketika mereka muncul. Simpan saja. Dipahami. Masih bertingkah seperti orang serius. Tidak ada seorang pun di sekitar, jadi berhentilah berpura-pura. Katakan saja apa yang perlu kau katakan. Melihat waktu dan tahu bahwa sekretaris He akan segera tiba, Seng Xiao tidak ingin membiarkan ketiganya memengaruhi suasana diskusi mereka. Anak orang kaya yang kurus di antara mereka menyipitkan matanya ke arah Seng Xiao. Apakah kamu ingat bagaimana kamu meminta beberapa orang untuk menggantungku di pohon 3 tahun yang lalu? Aku tidak akan pernah melupakan itu selama sisa hidupku. Apa? Kamu mau digantung lagi?
Seng Xiao bertanya balik. Rasa malu anak orang kaya itu berubah menjadi amarah dan dia membanting tangannya ke meja dengan keras. Apa yang kamu lakukan sekarang? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Percaya atau tidak, aku bisa membuat orang-orang mengganggumu setiap hari. Seng Xiao menoleh untuk menatap Suce sebelum tersenyum. Benarkah? Aku agak takut sekarang. Katakan padaku apa yang bisa membuatmu bahagia lagi. Sederhana saja. Merangkaklah di bawah celanaku, atau berlututlah di depanku dan berteriak, aku salah. Maka aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Bagaimanapun, seluruh keluarga Seng menginginkan darahmu, dan kau mungkin juga tidak punya nyali untuk melawan. Seng Xiao terkekeh mendengar kata-kata pria itu. Apa kau tidak ingat mengapa aku menggantungmu di pohon? Kau melecehkan seorang pramugari di sebuah hotel. Siapa yang akan kugantung kalau bukan kau? Itu sudah berlalu. Apa kau masih punya nyali untuk berlenggak-lenggok di hadapanku sekarang? Aku akan memanggil orang-orangku sekarang juga. Hanya ada kalian bertiga, dan kami berdua. Dan kalian masih harus memanggil yang lain. Tanya Seng Xiao. Apa? Berlututlah jika kau takut. Ketiganya jelas siap berkelahi, kepala mereka mendongak ke atas karena kesombongan dan keangkuhan yang dimiliki semua anak orang kaya. Tentu, berlutut. Namun, Seng Xiao tidak menyebutkan siapa yang akan berlutut. Dia menoleh ke belakang ke arah Suce, dan hanya memberi instruksi, tidak perlu terlalu serius. Suce mengangguk, masih tetap tenang. Ketiganya tertawa terbahak-bahak. Masih berpura-pura saat sudah seperti ini. Kata salah satu dari mereka. Bersikap tidak berbeda dari sebelumnya hanya karena punya antek. Bahkan sebelum dia selesai, Suce sudah maju dan membantingnya ke tanah dengan supleks. Dia bergerak begitu cepat, sehingga tidak seorang pun melihat saat dia tiba di sana. Sebenarnya, dua orang lainnya hendak berbicara tetapi Suce sudah menendang mereka ke tanah dan wajah mereka berubah kesakitan.